A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pimpinan madrasah beserta jajaran yang saya hormati, siswa-siswi beserta wali murid yang saya muliakan, dan insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali ucapan Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di dalam bulan Ramadan ini. Untuk apa Allah menghadirkan kita, memberikan kita kesempatan untuk menikmati manisnya Ramadan? Tentunya tak lain dan tak bukan, Allah memberikan kita kesempatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita termasuk dan tergolong orang-orang yang bertakwa. Dan kita menginginkan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkualitas. Tentunya kita ingin bagaimana cara Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang berkualitas. Tips yang pertama supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkualitas, pertama adalah mantapkan niat kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita, telah memberitahukan kepada kita semua bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyembahnya dan untuk patuh kepadanya dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus. Untuk apa? Untuk menjalankan agama Allah, untuk memperjuangkan agama Allah. Jadi kita tanamkan di dalam hati kita niat yang baik dan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah puasa, kita niat karena Allah. Jangan kita berniat puasa hanya malu dengan tetangga. Jangan kita berniat sholat hanya malu dengan ayah, malu dengan ibu, malu dengan suami, malu dengan istri, malu dengan anak. Tetapi kita jadikan ibadah kita malu kepada Allah, hanya karena Allah. Kalau kita sudah mampu menancapkan niat kita di dalam hati kita itu karena Allah, maka insya Allah Ramadan kita akan menjadi Ramadan yang berkualitas. Yang kedua, tips supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkualitas apa? Yang kedua adalah jangan mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, suami istri bercampur, dengan sengaja muntah, dengan sengaja mengeluarkan mani, ataupun tidak sengaja, ini akan membatalkan puasa kita. Maka apabila kita mengerjakan ini, Ramadan kita tidak akan menjadi Ramadan yang berkualitas. Dan selanjutnya, jangan kita mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa kita di dalam bulan Ramadan. Apa itu? Yang pertama, kita berdusta, berbohong kepada orang lain yang tidak sesuai dengan kenyataan kita sampaikan. Yang kedua, bersaksi palsu. Yang ketiga, kita membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain. Ini akan membatalkan, akan mengurangi pahala puasa kita. Suatu kisah, Imam Al-Ghazali mengisahkan ada dua orang perempuan yang datang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami dalam keadaan sakit ya Rasul. Kami ingin membatalkan puasa kami." Lalu apa yang disampaikan oleh Rasul? "Wahai dua orang perempuan, kalian tahanlah puasa kalian dan sampaikanlah berbuka ketika nanti setelah berbuka." Setelah berbuka sampai waktunya dua orang perempuan ini, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ubaidillah
untuk datang kepada dua orang perempuan ini dan membawa dua mangkok ke hadapan mereka. Dan diminta kepada dua orang perempuan ini untuk memuntahkan penyakitnya. Lalu dua orang perempuan ini memuntahkan darah yang sangat amis baunya di dalam dua mangkok tersebut. Lalu Ubaidillah datang kepada Rasul, "Ya Rasul, mengapa mereka memuntahkan darah yang amis padahal mereka berbuka dengan yang halal, berbuka dengan yang baik?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ini adalah gambaran orang-orang yang berdusta, orang-orang yang membicarakan aib orang lain, membicarakan aib saudaranya sendiri. Makanya mereka memuntahkan darah yang sangat bau dan amis." Inilah contohnya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita mampu menghindari ini, maka insya Allah Ramadan kita akan menjadi Ramadan yang berkualitas. Tips yang ketiga apa? Tips yang ketiga adalah menjaga seluruh tubuh kita. Apa itu? Menjaga mata kita dari pandangan yang buruk, menjaga telinga kita dari pendengaran yang buruk. Kalau pendengaran kita dengarkan untuk hal-hal yang buruk. Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sebuah hadis apa yang disampaikan oleh Rasul. Apabila ada seseorang yang mengatakan hal keburukan, lalu orang lain tersebut mendengarnya, maka dia sama dengan mengatakan orang lain. Dosanya ternyata sama. Jangan sampai kita seperti itu. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir apa? Yang terakhir, tips supaya Ramadan kita berkualitas adalah rencanakan ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Rencanakan bagaimana? Rencanakan solat malam kita, solat sunnah kita, ba'diyah, qobliyah, dan rencanakan pembacaan ayat suci Al-Quran, 1 juz kah sehari, 2 juz kah sehari, 3 juz kah sehari, atau lain sebagainya. Hingga 30 Ramadan kita telah melaksanakan ibadah-ibadah tersebut dengan ikhlas. Dan semoga ma'asyiral muslimin, 4 tips ini menjadi Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambih. Mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkualitas dan kita tergolong menjadi orang-orang la'allakum tattaqun, kata Allah. Kita tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi yatqakum, kata Allah. Di antara manusia-manusia yang paling mulia adalah siapa? Mereka yang paling pandai, paling tekun meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 4 tips ini menjadi Ramadan kita berkualitas. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.